Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi pagi ini Rabu 8 November 2023. Sari Berita. Pegiat literasi di Kabupaten Sika bagikan ribuan buku di 7 kabupaten di Flores. Bawaslu Manggarai Barat tertibkan sejumlah baliho atribut kampanye. Selain dua berita utama ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Bersama saya, Desi Natalia. Pendengar, kita mulai berita pertama. Selama 3 tahun terakhir, pegiat literasi di Kabupaten Sika, Yohanes Kia Nunang, mendistribusikan ribuan buku bacaan ke 7 kabupaten di Flores. Adapun kabupaten yang mendapat perhatian dari pondok baca Kampung Kabur tersebut, yaitu Kabupaten Sika, Lembata, Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai, dan juga Nagekeo. Laporan selengkapnya disampaikan Veranda Garus. Rendahnya tingkat literasi dan penyediaan buku di wilayah Flores membuat hatinya tergerak dan mulai membantu mendistribusikan buku bacaan bagi siswa-siswi di sekolah yang membutuhkan. Demikian disampaikan pendiri Pondok Baca Kampung Kabur Maumere Sika sekaligus pegiat literasi Yohanes Kia Nunang SIK Selasa kemarin kepada RRI. Dia mengatakan buku bacaan yang didistribusikan itu untuk kebutuhan mulai dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah atas dan komunitas masyarakat seperti komunitas orang muda Katolik dan komunitas sekolah minggu. Selain mendistribusikan buku bacaan, ia juga sudah mengunjungi sekolah-sekolah di daerah pelosok, kurang lebih 400 sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA di Kabupaten Sika. Jadi yang selama ini saya jalankan itu saya lebih fokus ke daerah tertinggal, daerah terluar. Ya, karena fasilitas yang mereka butuhkan dalam hal ini buku itu sangat minim. Bahkan hampir 60% yang sudah saya jalankan itu ketiadaan buku, sekolah-sekolah ketiadaan buku bacaan. Dikatakan Yohanes, hingga saat ini kurang lebih 10.000 eksemplar buku sudah dibagikan di sekolah-sekolah yang tersebar di 7 kabupaten di wilayah Flores. Pada saat mengunjungi sekolah-sekolah, lanjutnya dia juga mendongeng, memberikan motivasi edukatif, mensosialisasikan program Nyalanesia Gerakan Sekolah Menulis Buku, dan membagikan buku bacaan secara gratis dari One Hope Indonesia, buku bacaan untuk kalangan sendiri, yakni Kristen dan Katolik, dan buku-buku ajaran Islam. Ini inisiatif pribadi saya yang mana saya merasa prihatin dengan kondisi anak-anak sekarang yang lebih dekat dengan HP, dengan gadget, sehingga strategi saya mendongeng untuk mengajak anak-anak lebih dekat dengan buku. Untuk pemerintah Kabupaten Sika memfasilitasi Pondok Baca Kampung Kabur dengan lahan. Jadi lahan Pemda diberikan kepada saya untuk mendirikan pondok baca. Di tahun 2020 kemarin sudah dari Pemda Sika sudah mengeluarkan surat izin pakai lahan untuk pendirian pondok baca Kampung Kabur. Dia berharap melalui gerakan pendistribusian buku ini mampu menggerakkan hati masyarakat Flores dan pemerintah untuk bersama membantu meningkatkan literasi bagi generasi penerus bangsa melalui penyediaan buku bacaan. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai Barat menertibkan sejumlah baliho alat peraga kampanye serentak di 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Epi Wahab. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Manggarai Barat bersama instansi terkait yakni TNI Polri, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat melakukan penertiban sejumlah alat peraga kampanye atau APK berupa baliho serentak di 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat. Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Manggarai Barat, Frumensius Menti menuturkan terkait kegiatan penertiban alat peraga sosialisasi yang terdapat unsur kampanye di dalamnya. Kami sudah menyampaikan surat imbauan ke Parpol beberapa waktu yang lalu sebelum penetapan DCT agar dengan Parpol itu secara mandiri untuk menertibkan atau menurunkan alat peraga sosialisasi yang ada unsur kampanye. Esokan harinya kami mengundang juga para pihak, Parpol, Pol PP, dan
dari Polres, dari TNI juga untuk lakukan rapat koordinasi bersama berkaitan dengan penertiban alat peraga sosialisasi yang memenuhi unsur kampanye. Itu sudah kita lakukan sebagai upaya pencegahan dari kami sebagai pengawas pemilu. Tetapi sampai dengan penetapan calon, ya, daftar calon tetap tanggal 3, ternyata masih ada alat peraga sosialisasi yang memenuhi unsur kampanye di lapangan, sehingga pada hari ini kami dengan Pol PP juga pihak terkait menertibkan semua alat peraga yang memenuhi unsur kampanye. Adapun yang ditertibkan berupa alat peraga kampanye calon legislatif yang menampilkan nomor urut caleg, foto caleg, dan ajakan untuk memilih caleg yang bersangkutan. Sedangkan untuk alat peraga kampanye berupa baliho capres maupun cawapres tidak ikut ditertibkan dikarenakan belum ada penetapan resmi. Frumensius Menti juga menambahkan bahwa penertiban yang dilakukan bukan hanya untuk menegakkan aturan pemilu tetapi terkait perda tentang tata keindahan kota. Tentu dalam hal ini, ya, kegiatan ini juga dengan Pol PP selain kita menegakkan aturan pemilu juga berkaitan dengan perda. Karena kita ada perdanya juga berkaitan dengan tata kota. Penggunaan alat peraga kampanye tentu boleh digunakan hanya pada saat memasuki masa kampanye, yakni 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Dan sebelum masa kampanye tersebut, Bawaslu bersama pihak terkait akan selalu mengawasi dan mengamankan segala bentuk alat peraga yang memiliki unsur kampanye agar tidak digunakan dulu sebelum waktu yang sudah ditetapkan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kabupaten Manggarai Timur dalam program Jemput Bola atau Jebol melakukan perekaman EKTP di sekolah-sekolah. Laporan disampaikan Lady Badin. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai Timur Robertus Bonaventura kepada RRI mengungkapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan sekaligus untuk mensukseskan Pesta Demokrasi Indonesia dengan mengupayakan seluruh masyarakat yang telah memiliki hak pilih di pemilu 2024 mendatang memiliki EKTP, maka Disdukcapil Kabupaten Manggarai Timur melakukan perekaman EKTP bagi para pelajar dan juga masyarakat umum lainnya. Dirinya mengungkapkan ada beberapa sekolah yang telah menjadi titik perekaman bagi pemilih pemula dan tersebar di 12 kecamatan dengan total 10 kecamatan telah dilayani perekaman EKTP. Sekolah-sekolah yang ada di Manggarai Timur ini kita lakukan alokasi per kecamatan. SMA yang ada di kecamatan itu kita lakukan kunjungan perekaman dengan menggunakan strategi kita ambil yang terjauh dulu. Dari 12 kecamatan yang kami lakukan itu sudah 10 kecamatan kami sudah jangkau. Tinggal 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Borong dan Kecamatan Ranamese. Kita prediksi rencana di bulan Desember itu kita sudah bergerak di wilayah Kecamatan Borong dan Ranamese itu. Robertus juga mengaku dalam perekaman tersebut antusiasme masyarakat sangatlah tinggi. Adapun total perekaman EKTP telah mencapai 10.870 orang. Robertus mengatakan dalam waktu dekat ini di tanggal 10 hingga 11 November 2023 pihaknya akan melakukan perekaman bagi para pelajar di SMK Negeri 2 Lembor dan SMA Negeri 1 Wailengga, Kecamatan Kota Komba. Sampai dengan posisi 6 November, total perekaman yang kita sudah bisa lakukan rekam itu sebanyak 10.870 orang pemilih pemula. Itu sudah termasuk masyarakat desa dengan siswa-siswa tadi. Realita yang kita ketemu di desa-desa ini, kan masyarakat kita ini masih melakukan perjalanan mencari pekerjaan keluar dari Manggarai Timur. Itu yang agak susah kita lakukan untuk perekaman. Kita tahu juga anak-anak sekolah kita ini, yang data dapodiknya itu kan ada di sekolah di luar Manggarai Timur, termasuk ada di Ende. Di Ende berdasarkan data yang kami miliki itu sekitar 25 siswa dari Manggarai Timur sekolahnya di Ende. Nanti Dukcapil Manggarai Timur akan bekerja sama dengan kepala-kepala dinas kependudukan di Kabupaten Daratan Flores untuk bisa melakukan perekaman siswa tersebut dengan menggunakan perekaman di luar domisili. Robertus berharap kerjasama dan kolaborasi dengan KPUD, dalam hal ini PPK dan PPS untuk menghadirkan pemilih pemula yang belum memiliki EKTP pada saat pihaknya turun melakukan perekaman di lokasi yang sudah ditentukan. Sehingga diharapkan hingga H-1, yaitu tanggal 13 Februari 2024, semua pemilih sudah terekam EKTP. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Anda
sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng secara resmi melepas ekspor perdana komoditi hasil kelautan dan perikanan dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dengan negara tujuan Singapura dan Malaysia. Laporan disampaikan Rosa Dalima. Rencananya pagi ini akan ada lagi ekspor susulan karena mereka kan masih mengumpulkan dulu. Pelepasan ekspor komoditi tersebut dilakukan Wakil Bupati yang bertempat di halaman kantor UPBU Bandara Komodo Labuan Bajo Senin kemarin. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Weng katakan pemerintah bersama masyarakat Manggarai Barat merasa bangga dan memberikan apresiasi kepada para pengusaha muda yang telah membuka dan merintis usaha mengekspor hasil laut dari Labuan Bajo melalui CV Labuan Bajo Fishery. Dengan launching ekspor perdana ini, kata Wabup Weng, menjadi pertanda awal yang baik bagi semua pengusaha di bidang ekspor komoditi laut, tidak hanya CV Labuan Bajo Fishery saja ke depannya. Bupati Weng juga katakan selain terkenal dengan pariwisata super premium, saat ini Labuan Bajo juga akan dikenal dengan hasil perikanan dan komoditi kelautan yang bernilai ekspor. Labuan Bajo ini tidak hanya dikenal sebagai daerah wisata super prioritas yang alamnya indah, tapi juga kita mau menampilkan bahwa dari Labuan Bajo ini kita juga bisa menyiapkan ikan-ikan segar yang berkualitas yang bisa kita kirimkan ke luar negeri. Itu sebenarnya juga cita-citanya. Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Bima Jonison Petrus di kesempatan yang sama mengatakan ada jumlah komoditi yang diekspor sebanyak 35 kg ikan tenggiri segar, 78 kg ikan kakap merah dan kerapu segar yang diekspor menuju negara Malaysia. Selain itu, 254 kg tenggiri segar dan 116 kg ikan kerapu segar diekspor dengan negara tujuan Singapura. Diakuinya Labuan Bajo dikenal dengan keindahan alamnya, namun juga memiliki potensi yang sangat besar, khususnya di sektor perikanan dan kelautan dengan beragam produk komoditinya. Dia berharap ini menjadi pemicu dan motivasi bagi para pelaku usaha perikanan dan kelautan lainnya untuk mengambil bagian dalam memajukan daerah Manggarai Barat di bidang ekspor ke depannya. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di musim kemarau panjang, pemerintah daerah Kabupaten Ende bekerjasama dengan Perum Bulog Ende melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah bagi masyarakat. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Hal itu disampaikan Kepala Perum Bulog Cabang Ende Peter Edehaan kepada RRI di Ende di sela kegiatan pasar murah yang berlangsung di halaman kantor Bupati Ende Senin 6 November 2023. Kepala Perum Bulog Cabang Ende mengatakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, Perum Bulog Cabang Ende kerjasama pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindak dan Bagian Ekonomi melaksanakan kegiatan pasar murah di halaman kantor Bupati Ende. Peter mengakui kegiatan gerakan pangan murah bagi masyarakat sudah dijadwalkan oleh pemerintah daerah. Dijelaskan kegiatan gerakan pangan murah sebelumnya sudah dilaksanakan di Kecamatan Nangapanda di Desa Kikandere dan Desa Tanah Zozo. Kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam rangka gerakan pangan murah itu kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini dengan Dinas Ketahanan Pangan, kemudian bagian ekonomi, Dinas Perindak, itu Pak. Jadi memang ini sudah jadwal dari pemerintah daerah untuk kegiatan GPM dan kebetulan jadwal hari ini adalah jadwal di kantor Bupati dan kemarin kami juga sudah melaksanakan ke Kecamatan Nangapanda, Desa Ketendere sama Desa Tanah Susu. Jadi ini jadwal berikutnya nanti mungkin tanggal 8 kami akan laksanakan GPM juga ke Kecamatan Marole. Oh, ini sudah menjadi program itu? Iya, sudah program. Jadi ini sudah ada
ada jadwalnya Pak, jadi dari Pemda untuk kegiatan sampai ke kecamatan-kecamatan. Kepala Perum Bulog Cabang Ende mengatakan, hari ini 8 November 2023, Perum Bulog Cabang Ende bersama mitra akan melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Maurole. Dan kegiatan ini sudah dijadwalkan oleh pemerintah untuk masing-masing kecamatan. Lanjut, Kepala Perum Bulog Cabang Ende mengatakan setiap kali operasi atau kegiatan gerakan pangan murah di kecamatan, Perum Bulog menurunkan beras rata-rata 2,5 ton di setiap kecamatan. Dan kegiatan gerakan pangan murah sesuai jadwal untuk tahap pertama akan berlangsung sampai 18 November 2023 dan kegiatan gerakan pangan murah bagi masyarakat masih akan berlanjut. RRI Endervinus Pula melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.